Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita langsung saja ya masuk ke topik yang lagi rame banget dibicarakan, yaitu ekosistem generatif AI atau Gen AI. Kita lihat perkembangannya yang pesat di Indonesia. Fokus kita kali ini lebih spesifik ke sektor business to business, B2B, dan juga enterprise alias perusahaan skala besar. Sumber kita kali ini rangkuman dari berbagai riset ya, yang sudah memetakan lanskap Gen AI ini. Mulai dari siapa aja sih pemain kuncinya, terus gimana teknologi ini dipakai di berbagai industri, sampai faktor pendukungnya apa saja di Indonesia. Misi kita, ya kita coba sajikan pemahaman yang komprehensif lah ya, tentang dinamika Gen AI di level korporasi Indonesia. Tapi tenang, kita usahakan nggak bikin Anda pusing sama informasinya. Yuk kita bedah bareng. Nah, mungkin pertanyaan awalnya gini nih. Di tengah gempuran teknologi global, gimana sih sebenarnya posisi pemain AI lokal kita? Strateginya gimana? Terus sektor bisnis mana aja yang eh, paling gercep gitu, paling cepat tanggap buat adopsi teknologi baru ini? Iya, ini memang arena yang pergerakannya cepat banget ya. Yang bikin ekosistem GNI Indonesia ini menarik itu keseimbangannya antara pemain global sama pemain lokal. Jadi kita nggak cuma lihat adopsi teknologi dari luar aja, tapi banyak juga inovasi asli dari perusahaan teknologi kita sendiri. Mereka fokus bikin solusi yang benar-benar pas gitu sama konteks pasar sini. Artinya, pemain lokal ini bukan sekedar ikut-ikutan ya. Mereka punya nilai tawar sendiri gitu. Apa sih yang bikin adaptasi lokal ini penting banget? Tepat sekali. Kuncinya itu ya di pemahaman yang mendalam soal nuansa bahasa dan budaya kita, budaya Indonesia. Ini vital banget buat aplikasi yang langsung ke pengguna, kayak chatbot layanan pelanggan gitu. Atau alat analisis sentimen di media sosial. Bahasa Indonesia kan ya tahu sendirilah, variasinya banyak, konteksnya macam-macam, kadang kompleks. Nah, kemampuan model AI buat ngerti kekhasan lokal ini, itu dia pembedanya. Itu kunci sukses solusi buatan dalam negeri. Oke, oke. Coba kita lihat beberapa contoh pemain lokal yang cukup menonjol ya di bidang NLP, Natural Language Processing. Itu kan teknologi yang bikin komputer paham bahasa manusia ya. Nah, di situ ada nama kayak Kata.ai. Platform chatbot bahasa Indonesia mereka katanya sih udah dipakai lebih dari 150 bisnis. Lumayan banyak ya. Terus ada Prosa AI, ini juga fokusnya NLP buat B2B. Solusinya macam-macam, dari chatbot, analisis sentimen, speech to text, bahkan sampai deteksi hoax. Ada juga bahasa.ai. Ini kuatnya di conversational commerce. Betul. Selain NLP tadi, kalau di ranah visual, computer vision, ada juga NoteFlux. Dengan platform Vision Air mereka. Meskipun mungkin orang lebih kenal AI Analytics-nya ya, tapi mereka tetap pemain penting di ekosistem AI kita secara keseluruhan. Yang menarik lagi nih, ada yang nggak cuma bikin aplikasi, tapi sampai bikin platform dan model AI lokal sendiri. Kayak Soka AI misalnya. Mereka punya platform chatbot yang bisa dipakai tanpa coding, no code. Ini kan bikin lebih gampang ya buat diadopsi. Malah, mereka nawarin LLM, Large Language Model, model bahasa skala besar, namanya Genesis. Dan ini bisa dipasang di server perusahaan sendiri, on-premise. Nah, ini penting banget kan buat korporasi yang butuh kendali dan keamanan data lebih tinggi. Anda nyinggung poin penting banget soal on-premise itu. Kehadiran pemain kayak Soka AI dengan Genesisnya itu nunjukin kalau inovator lokal kita tuh nggak cuma ngisi pasar. Tapi mereka juga aktif dengerin dan respon kebutuhan unik perusahaan di sini. Terutama soal kedaulatan data dan keamanan. Itu isu krusial. Lebih dari itu, kontribusi mereka juga terasa di edukasi pasar soal potensi AI. Dan yang nggak kalah penting, ikut bangun talenta AI lokal. Jadi mereka bukan cuma penyedia teknologi, tapi ya ikut membangun ekosistemnya. Oke. Nah, ada satu nama nih yang kayaknya sering muncul dan kelihatannya penetrasinya kuat di segmen enterprise. ThreeDolphins.ai dari PT InMotion Inovasi Teknologi. Apa sih yang bikin mereka ini cukup menonjol? Ya, Three Dolphins AI ini mainnya di area omni-channel customer engagement. Intinya sih gimana caranya kasih pengalaman pelanggan yang nyambung terus di semua kanal komunikasi. Mereka punya generatif AI chatbot yang bisa nyambung ke LLM top dunia, kayak GPT-4 dari OpenAI atau Llama dari Meta. Nah, ini bikin chatbot mereka bisa nanggepin percakapan di WhatsApp, di web, medsos, bahkan chat di e-commerce dengan respons yang lebih luas lah, lebih kontekstual.
Jadi bukan sekedar chatbot standar gitu ya? Terus katanya mereka juga nawarin modul lain kayak social CRM, customer service, sampai sales pipeline pakai AI Insight. Wah, ini kedengarannya praktis banget ya buat perusahaan yang interaksi sama pelanggannya banyak banget. Betul, target pasarnya jelas banget. Korporasi besar, terutama finansial, telco, sama retail. Klaim mereka sih platformnya dipakai 3 bank top di Indonesia. Terus totalnya lebih dari 200 perusahaan. Kalau ini akurat, ya nunjukin banget daya tariknya. Contohnya ada Bank Jasa Jakarta atau Bank Saku yang pakai chatbot mereka buat layanan digitalnya. Katanya sih kepuasan nasabahnya naik signifikan. Wah, dipakai 3 bank papan atas itu nggak gampang loh. Apalagi di sektor perbankan yang biasanya agak konservatif ya soal teknologi baru. Kira-kira apa ya faktor kunci mereka bisa nembus pasar sekompetitif itu dibanding solusi global mungkin? Itu pertanyaan bagus. Mungkin kombinasi ya. Bisa jadi platform mereka kustomisasinya lebih fleksibel buat kebutuhan bank di sini. Atau mungkin pemahaman konteks bahasa Indonesia di chatbot mereka memang lebih unggul waktu itu. Bisa jadi juga model bisnisnya lebih cocok. Atau mungkin dukungan teknis lokalnya yang responsif. Yang jelas, mereka ini berhasil bikin populer penggunaan AI chatbot di level enterprise di Indonesia. Bahkan sebelum heboh ChatGPT meledak secara global loh. Dengan klaim bisa proses sekitar 10 juta pesan per hari, wow, dampaknya nyata ke bisnis. Respons pelanggan jadi lebih cepat, layanan 24/7, beban kerja agen manusia bisa dialihkan ke tugas yang lebih rumit. Mereka juga dapat beberapa penghargaan kan, jadi makin kuat posisinya. Oke, dari solusi yang fokusnya efisiensi bisnis, kita geser dikit nih. Ada pendekatan yang beda banget kayaknya. Hidup AI, platform AI generatif reflektif katanya. Sasarannya kesehatan mental sama pengembangan diri. Ini baru ya, diluncurkan April 2025. Iya, hidup AI ini memang unik pendekatannya. Mereka pakai konsep agentic AI. Gampangnya gini, ini AI yang dirancang lebih proaktif. Punya tujuan sendiri, bisa belajar dari interaksi sebelumnya, jadi punya memori jangka panjang, mereka pakai database Supabase buat ini, terus bisa bertindak mandiri dalam batasan tertentu buat bantu pengguna capai tujuannya. Arsitekturnya pakai multi-agent system, jadi gabungin beberapa model AI dan komponen, termasuk LLM kayak GPT-4 sama Reasoning Engine buat proses refleksinya. Wah, kedengarannya canggih ya. AI yang bisa inget obrolan sebelumnya, terus kasih respon empatik buat fitur kayak Soul Journal atau Future Letter. Tapi, seberapa siap sih pasar kita nerima AI yang lebih proaktif gini? Apalagi buat area personal dan sensitif kayak kesehatan mental. Nggak ada resistensi atau kekhawatiran gitu. Nah, itu dia tantangan sekaligus peluangnya buat mereka. Suksesnya hidup AI ini bakal tergantung banget gimana mereka bangun kepercayaan pengguna dan ngelola ekspektasi. Penting dicatat juga, hidup AI ini dibikin sama Pabar Digital Solutions. Ini AI Innovation Studio yang juga baru luncur April 2025. Fokusnya Pabar itu Human-Centered Agentic AI. Artinya, AI yang dirancang dengan manusia sebagai pusatnya. Plus, bikin solusi AI yang kontekstual sama kebutuhan lokal. Model bisnisnya B2B2C, bisa langsung ke konsumen atau lewat kerjasama. Terus, apa kontribusi Pabar dan hidup AI ini buat lanskap AI Indonesia secara umum? Mereka bawa perspektif baru menurut saya. PABR ini coba isi ruang eksplorasi AI lokal yang nggak melulu soal bisnis, tapi juga nyentuh aspek kemanusiaan, kesejahteraan. Langkah mereka nerbitin white paper ilmiah resmi, terus penekanan kuat di etika AI, itu upaya bangun kredibilitas. Sekaligus nunjukin kalau inovasi AI lokal juga bisa loh kontribusi ke diskusi ilmiah global sambil tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Ini jadi pembeda penting sih di tengah maraknya AI sekarang. Oke. Tentu saja, selain inovasi lokal, peran pemain global juga signifikan banget ya. Google misalnya, aktif banget lewat Google Cloud sama model AI mereka kayak Palm dan Imagen. Mereka bahkan punya program khusus Indonesia Berdaya yang baru diluncurkan tahun 2025 ini. Betul, program Indonesia Berdaya itu cukup ambisius ya. Mereka gandeng 15 organisasi lokal dari berbagai sektor buat bareng-bareng bikin solusi AI spesifik pakai model terbaru Google, Gemini. Semuanya jalan di atas infrastruktur cloud mereka. Ini nunjukin komitmen Google buat dorong adopsi AI di sini. Penting juga dipahami platform cloud kayak Google Cloud, AWS dari Amazon, terus Azure dari Microsoft, ini kan intinya nyediain pabrik komputasi sama model AI siap pakai, yang bisa dimanfaatin perusahaan lain buat bangun solusi mereka sendiri.
Nah, selain Google, siapa lagi nih raksasa teknologi global yang perannya penting di ekosistem Gen AI kita? Microsoft juga pemain besar, terutama lewat Azure OpenAI Service yang kasih akses gampang ke model-model GPT. Contohnya Telkomsel kan pakai ini buat asisten virtual mereka, Veronica. Terus ada IBM dengan platform AI enterprise mereka, Watson X. IBM malah sampai bikin Center of Excellence Gen AI di Indonesia. Dan mereka punya kemitraan strategis sama Telkom buat kembangin platform AI sovereign. Konsep sovereign ini penting, artinya platform itu dirancang biar data sensitif perusahaan bisa tetap ada dan diolah di dalam negeri, sesuai regulasi kita, kayak UU PDP. Wah, jadi ini upaya menyeimbangkan ya antara paket teknologi global tapi tetap jaga kedaulatan data nasional kita. Tepat. Selain mereka, ya tentu ada Amazon Web Services AWS yang dominan banget di pasar cloud. Ada Salesforce dengan AI CRM-nya, Einstein GPT. Terus SAP juga udah mulai integrasiin Gen AI ke solusi bisnis mereka. Yang menarik gini, kehadiran pemain global ini seringnya nggak sendirian. Mereka banyak gandeng mitra lokal sebagai integrator atau implementator solusi. Jadi ada simbiosis gitu. Pemain global bawa skala teknologi, pemain lokal bawa pemahaman konteks pasar sama implementasi. Jadinya ada transfer pengetahuan dan teknologi yang bikin ekosistem kita makin kuat. Oke, setelah kita petakan pemainnya, sekarang kita lihat gimana adopsi Gen AI ini di lapangan, di kalangan perusahaan besar di Indonesia. Ada data menarik nih, dari survei 2024 katanya 82% eksekutif perusahaan besar di sini jadiin Gen AI salah satu dari 3 prioritas bisnis teratas. Tinggi banget ya angkanya. Gimana manifestasinya di sektor-sektor kunci? Sektor keuangan sama fintech, wah ini bisa dibilang salah satu yang paling agresif ya adopsinya. Bank-bank besar kayak BCA, BNI, BRI, BSI itu bahkan ikut program Indonesia Berdayanya Google. Mereka lihat potensi besarnya buat naikin layanan nasabah sama efisiensi operasional. Penerapannya juga macam-macam ya. Mulai dari chatbot yang makin pinter, bisa jawab pertanyaan kompleks, asisten virtual 24/7, sampai otomatisasi proses kayak analisis dokumen kredit. Ada contoh startup Scoret katanya AI-nya bisa ringkas ribuan halaman dokumen kredit otomatis. Bantu banget buat nilai risiko. Kalau di fintech, Dana misalnya, pakai AI buat deteksi transaksi aneh sama personalisasi promo. Ada juga kutipan dari Karisma di Telkomtelin, dia bilang Gen AI di CRM bisa bikin lebih paham pelanggan dan percepat siklus penjualan. Terus di sektor kesehatan integrasi Gen AI juga mulai kelihatan. Buat layanan medis atau administrasi. Kalbe Pharma ikut program Google, mungkin minatnya di riset obat atau analisis data klinis ya. Ada juga startup kayak Next Medis. Klaimnya sistem AI mereka yang ada komponen generatifnya bisa pangkas beban kerja admin RS sampai 90%. Wah, ini kalau beneran akurat dan bisa direplikasi, fantastis angkanya. Platform telemedis kayak Halodoc, Alodokter katanya juga lagi jajaki Gen AI buat fitur asisten kesehatan virtual. Potensi 90% itu luar biasa loh dampaknya buat efisiensi Fastcash. Nah, geser ke retail sama e-commerce, gimana pemanfaatan Gen AI di sana? Di sektor ini, Gen AI banyak dipakai buat personalisasi pemasaran, ningkatin layanan pelanggan, sama optimalisasi rantai pasok. For Coffee, yang juga ikut program Google, mungkin pakainya buat analisis tren konsumen atau bikin konten promosi yang lebih ngena. Platform e-commerce besar kayak Tokopedia, Shopee, mereka kan udah lama pakai AI ya. Sekarang mulai pakai Gen AI buat bikin deskripsi produk otomatis, atau nerjemahin ulasan pembeli, bikin materi iklan yang lebih personal. Ada fenomena unik juga kan di Indonesia, WhatsApp ekonomi. Banyak transaksi bisnis lewat WhatsApp. Ada contoh menarik, toko Payung Mart di Bandung. Pakai bot AI di WhatsApp yang bisa ngerti bahasa Sunda buat terima pesanan. Wah, ini contoh bagus ya. Teknologi canggih tapi bisa diadaptasi biar terasa dekat dan relevan sama konteks lokal. Iya, betul. Terus di sektor manufaktur sama logistik, PT Semen Indonesia SIJ ikut program AI Google, ini nunjukin ada minat dari industri berat. Di manufaktur, Gen AI potensinya buat predictive maintenance, jadi prediksi kapan mesin rusak. Bisa juga buat optimasi alur produksi, rantai pasok, sampai generative design, AI bantu rancang komponen produk yang lebih optimal. Sektor otomotif juga katanya mulai lirik nih. Kalau logistik, lihat kondisi geografis kita yang kepulauan dan kompleks. Potensi optimasi rute atau otomatisasi layanan pelanggan soal kirim barang pasti gede banget ya.
Cuma kayaknya contoh konkret Gen AI di perusahaan logistik lokal belum banyak dipublikasiin ya. Iya, sepertinya masih belum banyak. Terakhir, sektor telekomunikasi dan teknologi. Nah, mereka ini biasanya early adopters ya, pengguna awal teknologi baru. Telkomsel misalnya, nggak cuma kembangin Veronica, tapi juga kerjasama strategis sama OpenAI dan Perplexity, malah bikin paket data bundling akses gratis ke ChatGPT. Indosat Ooredoo Hutchison, IOH, juga kolaborasi sama IBM dan Google Cloud buat pasang fitur AI di aplikasi MyIM3 mereka. Jangan lupa juga peran perusahaan IT lokal kayak Metrodata, Elitiri, Data Labs. Mereka jadi mitra penting buat nyediain dan implementasi solusi Gen A ke korporasi lain. Di industri media digital, video misalnya, juga pakai AI buat personalisasi rekomendasi konten ke penggunanya. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, adopsi yang meluas lintas sektor ini nunjukin potensi GAI buat transformasi banyak aspek ekonomi digital kita. Dorongan utamanya jelas ya, kejar efisiensi, tingkatkan pengalaman pelanggan, ciptakan layanan baru. Tapi tantangannya juga nyata, terutama soal butuh talenta AI yang mumpuni, terus kesiapan perusahaan buat adaptasi proses bisnis internalnya, biar bisa maksimalin manfaat AI. Tentu, perkembangan sepesat ini butuh fondasi ekosistem yang kuat ya. Apa aja sih elemen pendukungnya di Indonesia? Kita tahu ada Stranas KA, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045. Benar, Stranas KAI itu jadi PT jalan penting. Ada 5 bidang prioritas pengembangan AI nasional di situ. Selain itu, ada wadah kolaborasi kayak Korika, kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Ini coba satukan aktor quadruple helix, pemerintah, industri, akademisi, sama komunitas. Dari sisi riset, BRIN punya pusat riset khusus AI. Universitas top kayak UI, ITB, UGM, sampai Brawijaya juga aktif banget riset dan kolaborasi sama industri. Contohnya Brawijaya yang ikut program Google Indonesia Berdaya tadi, itu bukti nyata sinerginya. Gimana dengan peran pemerintah dari sisi regulasi sama infrastruktur? Ini kan krusial ya buat adopsi teknologi baru. Pemerintah juga antisipasi dampak AI ke pekerjaan, terus perkuat infrastruktur digital, termasuk bangun pusat data nasional buat dukung satu data Indonesia. Ini penting biar AI bisa jalan di atas data pemerintah yang standar dan valid. Otoritas sektoral kayak OJK juga aktif kaji AI di industri keuangan. Regulasi spesifik soal AI sendiri memang masih proses ya, tapi dialog antara regulator, industri, dan pakar terus jalan kok. Lalu dari sisi pendanaan sama kolaborasi industri, gimana dinamikanya? Pasti aktif banget ya? Aktif banget. VC atau venture capital kayak East Ventures misalnya itu optimis banget sama potensi AI. Mereka malah prediksi 50% bisnis di Asia Tenggara bakal pakai Gen AI di 2027. Terus AI bisa sumbang 10-18% PDB Indonesia di 2030. Wow, prediksi ini ya bikin mereka gencar investasi di startup AI. Visi lain kayak AC Ventures, MDI Ventures punya Telkom, BRI Ventures juga ikut meramaikan. Aliran investasi ini pasti bikin banyak inovasi dan startup baru lahir ya di bidang Gen AI? Tentu saja, selain dana visi, dukungan juga dari program akselerator. Ada dari raksasa global kayak Google, Microsoft, AWS, IBM. Ada juga dari pemain lokal kayak Indigo-nya Telkom. Kolaborasi lintas industri juga jadi kunci percepatan adopsi. Program Indonesia Beradai dari Google itu contoh aliansi multisektor. Kemitraan strategis Telkom Group sama pemain global, atau kolaborasi IOH sama Google Cloud dan IBM itu juga signifikan perannya. Seringkali, implementasi AI ini melibatkan kerjasama antara konsultan global sama perusahaan teknologi lokal sebagai implementator. Jadi ada transfer keahlian. Pemerintah dan asosiasi kayak APDI atau Indonesia AI Society juga aktif fasilitasi dialog dan kolaborasi. Ini semua nunjukin kalau ekosistem Gen AI kita ini dibangun bareng-bareng, gotong royong lah istilahnya, oleh banyak pihak. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya penjelajahan kita hari ini. Jelas banget kalau ekosistem Gen AI di Indonesia, khususnya di level B2B dan enterprise, lagi dalam fase pertumbuhan yang dinamis banget. Ada kontribusi kuat dari pemain lokal yang paham banget konteks Indonesia, bersanding sama teknologi canggih dari pemain global. Adopsinya juga makin luas di berbagai sektor kunci.
Finansial, kesehatan, retail, manufaktur, sampai telekomunikasi. Semuanya didukung fondasi ekosistem yang melibatkan pemerintah, akademisi, investor, dan komunitas industri. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, ini potret lanskap yang penuh peluang besar, tapi diiringi juga tantangan yang nggak kecil ya. Gimana manfaatin kekuatan AI secara cerdas dan bertanggung jawab di konteks Indonesia? Gimana kita pastikan kemajuan teknologi ini nggak cuma kejar angka pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga selaras sama kekayaan budaya kita, jawab masalah nyata masyarakat, sekaligus siapin SDM kita hadapi masa depan kerja yang ya mau nggak mau pasti makin diwarnai AI. Sebuah pertanyaan mendasar yang menarik ya untuk Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.